Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. Dalam kurung, ketentuan ini mengubah huruf C angka 12 SEMA nomor 3 tahun 2015 inkasu nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madiyah. 2. Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. 3. Perintah penyampaian salinan putusan atau penetapan ikrar talak sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitra berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian atau penetapan talak, dan tanggal perceraian. Begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan ke Dinas Pendudukan, ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. 4. Dalam amar penetapan hak asuh anak atau hadonah harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadonah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadonah. 5. Apabila jurusita atau jurusita pengganti tidak dapat bertemu langsung dengan pihak berperkara, maka relas panggilan harus disampaikan kepada kepala desa atau lurah. Kemudian relas yang telah ditandatangani lurah atau kepala desa tersebut difotokopi dan disampaikan kepada pihak keluarga atau orang dekat pihak yang dipanggil. B. Panggilan kedua dan selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. 6. Pengadilan pengaju harus melampirkan fotokopi akta cerai yang sah dalam berkas perkara pemohon peninjauan kembali dalam hal telah diterbitkan akta cerai. Sekian dan terima kasih.